Nah, jadi gini Mas, selain ayat dan hadis yang saya baca tadi, itu Baik. kan ada satu hadis yang luar biasa yang sering sampaikan dalam sosialisasi wakaf, yaitu idza matal insan in qata'anhu amaluhu illa min salasin, kan itu. Betul. Illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yadullah. Jadi orang yang sudah meninggal itu putus amalnya kecuali 3 itu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, sedekah jariyah ini oleh para ulama hadis diartikan sebagai wakaf karena sedekah-sedekah yang biasa, misalnya Mas Haris memberikan makan anak yatim, misalnya kan, itu kan sedekah, tapi laisat jariyatan, bukan sedekah jariyah. Oleh karena itu, para ulama menyampaikan bahwa yang namanya sedekah jariyah itu bimakna berarti wakaf. Nah, itu terkait sedekah jariyah yang berupa wakaf itu. Nah, jadi yang sodakotin jariyatin itu harus tahan lama. Misalnya kayak tanah itu tahan lama, bangunan tahan lama. Nah, itu manfaatnya yang tahan lama. Itu ciri hartanya seperti itu. Nah, kemudian macam-macamnya itu memang mengalami perkembangan macam-macamnya. Jadi dulu itu wakaf ya rata-rata berupa tanah, kemudian bangunan, kemudian kendaraan itu biasanya berupa kuda, onta dan sebagainya, atau alat-alat perang. Nah, sekarang ini itu sudah berkembang. Di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 itu sudah menyampaikan yang namanya wakaf itu ada 2. Ada wakaf benda tidak bergerak dan ada wakaf benda bergerak. Nah, kalau yang tidak bergerak itu kayak tanah dan bangunan. Kalau yang wakaf bergerak itu ada wakaf benda bergerak berupa uang, ada wakaf benda bergerak selain uang. Nah, selain uang itu bisa saham, bisa obligasi, sukuk, atau surat berharga yang lain. Gitu, Mas. Oke, baik. Tadi ada berbagai macam, paling nggak ada 2 macam tadi Pak harta Pak ya, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Selanjutnya Pak, Ya, mungkin tadi sudah disebutkan bahwa ada wakaf saham Pak. Mungkin teman-teman di sini atau menshare semuanya, bahkan masyarakat Indonesia secara umum, bahkan mayoritas gitu Pak ya, masih banyak yang belum tahu bahwa ada filantropi efek syariah gitu Pak, atau wakaf saham. Mungkin bisa dijelasin dulu Pak kepada MNCR semuanya, teman-teman MNCR semuanya, seperti apa sih Pak wakaf saham itu? Silakan. Baik. Jadi yang namanya saham itu kan surat berharga juga. Nah, jadi kalau yang bisa diwakafkan itu adalah tentu saham yang saham syariah. Nah, meskipun ini masih bisa masih debatable, apakah korporasi atau emiten yang tidak mendeklar sahamnya itu syariah, meskipun tidak bertentangan dengan syariah usahanya, itu bisa apa enggak kan gitu. Itu kan masih debatable. Ada yang boleh, wong tidak bertentangan kok, tapi kan belum masuk ke DES ya gitu kan, belum masuk ke daftar efek syariah. Nah, oleh karena itu kami masih membatasi. Jadi saham yang bisa diwakafkan itu adalah saham syariah. Itu. Nah, kemudian ada lagi konsep wakafnya yang masuk di saham itu apa? Nah, apakah yang ditahan itu nilainya, nilai sahamnya, misalnya satu lot itu sekian ratus juta misalnya. Nah, apakah lotnya? Kan itu. Nah, diskusi-diskusi di BWI itu menyetujui atau menyepakati bahwa
yang ditahan itu jumlah lotnya. Nah, ini kerepotan bagi nadir. Kalau harga saham turun, nadir harus nombok nilainya itu. Makanya kami membatasi, menyepakati di BWI itu yang ditahan adalah jumlah lotnya. Begitu, Mas. Oke, baik. Jadi tadi yang ditahan jumlah lotnya, Pak ya. Jadi teman-teman pun bisa melakukan wakaf saham karena wakaf saham termasuk tadi sudah dijelaskan Pak Sarmidi bisa dilakukan untuk dalam filantropi Islam. Baik, Pak, sebelum kita ke pembahasan wakaf saham yang lebih dalam, Pak ya. Mungkin teman-teman itu masih banyak yang bingung. Kira-kira apa sih bedanya antara perbedaan wakaf dengan sedekah, Pak? Karena masih bingung, Pak ya. Ada wakaf, ada sedekah, bahkan ada infak, Pak. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya biar teman-teman semuanya bisa membedakan. Silakan, Pak Sarmidi. Baik. Jadi saya mengilustrasikan saja, Mas. Baik. Kalau di wakaf itu pengelola wakaf namanya kan nadir. Baik. Nah, kalau di zakat, infak, sedekah itu amil, kan gitu kan? Amil. Jadi kalau Mas Haris menjadi amil, itu kan ketika saya ilustrasikan ketika mendapatkan infak atau zakat berupa kambing misalnya, kambing, itu Mas Haris bisa memotong kambing itu, kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Itu kerjaannya amil. Betul. Orang yang mengelola zakat, infak, sedekah. Nah, tapi kalau Mas Haris ini menjadi nadir, mendapatkan wakaf kambing, itu Mas Haris tidak boleh memotong. Tapi harus diternak, harus dipelihara supaya kambing ini beranak pinak, kemudian anaknya yang baru boleh dipotong. Baru boleh dipotong, dan kalau anaknya 3 jangan dipotong semua. Nanti perlu juga anaknya itu menjadi induk kambing lagi, biar nanti manfaat untuk mauquf alaih lebih banyak. Jadi bedanya itu. Jadi bedanya kalau zakat, infak, sedekah itu ketika amil menerima langsung dibagikan habis. Tapi kalau wakaf, nadir menerima harus dikelola, pokoknya ditahan, yang boleh ditasarufkan, yang boleh didistribusikan adalah hasilnya. Saya kira itu perbedaannya yang simpel, Mas. Oke, jadi teman-teman harus berarti paham ya teman-teman tadi yang mendengarkan bahwa ketika kita berbicara wakaf itu ada nadir yang mengelola, yang mana ketika kita mewakafkan sesuatu, pokoknya tidak kita otak-atik gitu Pak ya. Misal kita tadi yang dianalogikan kambing ya, kita induknya tidak boleh dipotong, tapi ketika beranak baru kita potong untuk anak-anaknya. Dan itu tidak semua Pak ya. Lalu kalau kita berbicara infak, sedekah, zakat tadi yang mengelola amil, yang mana ketika kita menginfakkan, mensedekahkan kambing ya kita boleh memotong pemberian itu Pak ya, seperti itu. Baik Pak, kembali lagi ke wakaf saham. Setelah mungkin bisa digambarkan kepada teman-teman semuanya, ketika seseorang investor punya saham syariah, kemudian diwakafkan melalui motion atau melalui MNC sekuritas, bagaimana seorang nazir gitu Pak ya, BWI dalam hal ini mendistribusikan apa yang sudah diwakafkan oleh investor ini Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau ada investor kemudian berwakaf saham ke sebuah sekuritas, itu nanti kan jumlah lotnya saham itu kan yang ditahan. Nah, oleh namanya saham itu kan investasi, nanti akan dapat dividen. Baik. Akan dapat dividen. Nah, dividen inilah yang nanti oleh nadir itu akan didistribusikan ke mauquf alaihnya. Misalnya Mas Haris punya saham 10 lot misalnya. 10 lot ini nilainya misalnya 1 miliar. Nah, 1 miliar itu kan kemudian Mas Haris ini
karena sudah mewakafkan, maka Mas Haris ini menentukan nadirnya siapa, misalnya menentukan nadirnya Badan Wakaf Indonesia, oke. Nah, terus nanti menentukan lagi peruntukannya apa, mauquf alaihnya siapa. Nah, itu nanti disebutkan. Kalau misalnya mauquf alaihnya untuk beasiswa mahasiswa kurang mampu misalnya. Nah, itu nanti kalau dividennya keluar, dividennya dibagi oleh emiten misalnya, nanti BWI yang akan mendistribusikan hasil dividen itu ke mauquf alaih yang sudah ditunjuk oleh Mas Haris tadi. Begitu, Mas. Oke. Halo Pak Sarmedi, suara saya masih jelas Pak? Jelas, jelas. Oke. Jadi teman-teman tadi ya, simulasinya bahwa misalnya saya sebagai investor mempunyai 10 lot saham gitu Pak ya. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah buka motion trade itu, ketika teman-teman pilih menu filantropi, nanti di sana ketika memilih misalnya BWI sebagai nazir gitu ya. Nah, teman-teman di sana akan ada pilihan seperti yang tadi Pak Sarmi disampaikan, ada berbagai macam mau digunakan untuk apa? Ada yang untuk kesehatan gitu Pak ya, untuk pendidikan, untuk bencana dan sebagainya itu ada. Jadi teman-teman bisa memilih di sana. Nanti tinggal disesuaikan dengan teman-teman pengennya kemana. Nanti bisa dipilih sesuai dengan preferensi teman-teman semuanya. Oke, baik Pak. Oke. Tadi kan sudah disebutkan salah satunya tentang bahwa yang diboleh untuk diwakafkan itu saham syariah. Kira-kira apakah ketika investor mempunyai saham non syariah, apakah bisa diwakafkan juga Pak melalui Badan Wakaf Indonesia? Nah, ini harus ada kesepakatan. Apakah saham syariah yang usahanya tidak bertentangan ini boleh atau tidak, ini sekarang belum mendapatkan kesempatan, Mas. Jadi saya kira perlu didiskusikan dulu apakah boleh atau tidak. Nah, nanti kalau BW ini kan mitranya MUI ya. Nanti kalau melihat seperti ini, kita pasti akan minta fatwa ke MUI, apakah boleh saham yang tidak bertentangan dengan syariah, tapi emitennya tidak mendeklar sahamnya itu saham syariah, kan itu. Oke, berarti nanti kalau daftar tax syariah Pak ya? Ya, tapi kalau nanti sudah jelas bahwa saham itu usahanya bertentangan dengan syariah, tentu tidak boleh. Oke, gitu, baik. Mas. Jadi nanti kembali ke fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI begitu Pak ya? Bisa DSN. Kalau fatwa wakaf uangnya kan Komisi Fatwa MUI. Betul. Nah, tapi kalau sudah praktek muamalahnya, praktek di lapangan itu kami selalu ke DSN MUI. Gitu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Sarmedi. Saya ingatkan juga nih kembali ke teman-teman semua yang sudah join, jangan lupa ya kalau ada yang masih dibingungkan atau baru dengar nih wakaf saham gitu ya, nanti bisa ditanyakan, silakan tanya di kolom Q&A, di icon yang ada tanda tanyanya, nanti bisa ditanyakan aja. Nanti akan terpilih 2 orang penanya terbaik yang nanti akan diberikan door prize dari MN Sekuritas. Oke Pak, kembali lagi Pak, tadi sudah disebutkan ada penerima manfaat. Apakah atau siapa saja Pak sebenarnya yang berhak untuk menerima manfaat dari wakaf atau wakaf saham ini Pak? Silakan.